Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah gereja rumah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari. Terima kasih juga Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan ibadah gereja rumah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, kami percaya lawatan Tuhan terjadi di setiap gereja rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau yang berkuasa atas pujian kami, atas penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3, ya. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Haleluya. Amin. Lambaikan tangan bersama-sama. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Semuanya tepuk tangan bersama-sama. Oh, mari Medan, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Katakan bersama-sama, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, dan telah Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi jua di hadapan semuanya. Muliakan Tuhan.
mana orang bersuka cita, mereka bernyanyi bagi Allahnya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama sambil kita memuji Dia. Bersama nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. So now let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Raja segala bangsa, datang jadi manusia. We sing to you. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi anak kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Sing it. Glory, glory, yes. Mari lambaikan tangan saudara, lalu alukan dia. Glory. Hari ini kau yang sakit, yakin Anda sudah sembuh. Haleluya. Glory, glory, yes. We give you praise, wonderful Savior. Glory, 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 hallelujah. Jemaat saja katakan again. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Lalu alukan raja di atas segala raja. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, tinggi-tinggi katakan sini. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah.
setiap kita yang percaya. Katakan, amin. God bless you. Haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam dari Bali. Kami sekeluarga berada di Bali pada hari ini untuk merayakan Natal dan juga Tahun Baru bersama keluarga yang lain di tempat ini. Pada hari ini, saudara, saya mau share dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saudara, alasan Tuhan mengaruniakan Yesus kepada kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nggak dikatakan di situ karena begitu besar dosa dunia ini. Tuhan tidak pernah panik dengan kondisi dosa manusia. Tuhan tidak pernah panik dengan masalah. Tuhan tidak pernah panik dengan penyakit. Sehingga waktu Lazarus mati atau bahkan sebelumnya sakit, Yesus tidak terburu-buru. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus sengaja menunda-nunda. Akhirnya setelah Lazarus mati, baru Yesus pergi ke tempat Lazarus. Kematian tidak mengagetkan dia. Kematian tidak membuat dia panik. Sehingga waktu Yesus melihat Lazarus mati, maka Yesus langsung berkata, Lazarus bangkit. Waktu Yesus dan murid-muridnya juga ditimpa oleh badai, Yesus juga tidak takut dan juga tidak panik. Murid-muridnya yang panik. Yesus tertidur pada waktu itu. Saudara, baru saya ngerti Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Yesus punya itu sekarang menjadi milik kita. Dan saudara, Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Sehingga pada waktu kita menyongsong tahun 2021, kita bisa tenang dan yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita, bahkan untuk tahun yang akan datang. Saudara tahu kenapa orang Israel itu melakukan perjalanan dan di padang gurun selama 40 tahun? Seharusnya dari Mesir mereka ke tanah Kanaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Kenapa mereka harus menghabiskan waktu di padang gurun selama 40 tahun? Apakah karena Tuhan membuat seperti itu? Tidak. Mereka bersungut-sungut. Tapi walaupun mereka bersungut-sungut, ini yang luar biasa, Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Kasih sayang Tuhan kepada orang Israel tidak pernah luntur. Walaupun orang Israel itu bersungut-sungut. Pada waktu siang Tuhan menyediakan tiang awan. Saudara tahu di padang gurun, pada waktu siang sangat panas, Tuhan kasih tiang awan. Pada waktu malam Tuhan kasih tiang api. Saudara tahu di padang gurun sangat dingin. Mereka nggak perlu buat api unggun, Tuhan kasih api unggunnya. Waktu mereka membutuhkan makanan, mereka nggak butuh bertanam, tak bisa bertanam di padang gurun. Tidak ada mall di padang gurun. Tapi yang dilakukan Tuhan memberi makan mana dari sorga turun selama 40 tahun. Walaupun orang Israel bersungut-sungut. Dan yang luar biasa, waktu Tuhan bilang kepada Musa, kau ngomong kepada batu karang itu, maka dari batu itu akan keluar air. Musa karena marahnya kepada orang Israel, diketuknya batu itu. Apakah batu itu tidak mengeluarkan air karena Musa tidak taat kepada perintah Tuhan itu? Tidak. Keluar air dari batu karang itu. Jadi Tuhan tidak akan menunda-nunda mujizat atau apapun berkat yang seharusnya saudara dapatkan. Mungkin selama tahun ini kita pikir, Tuhan, aku sudah banyak melakukan kesalahan. Walaupun saudara banyak melakukan kesalahan, Tuhan tetap di pihak saudara. Dan Tuhan sudah bayar segala dosa kita. Tuhan sudah ampuni segala dosa kita. Tuhan sudah bayar penyakit kita. Tuhan sudah bayar kemiskinan kita. Tuhan sudah bayar duka cita kita, ganti dengan sukacita. Jadi saudara seiman,
Mari kita menyongsong tahun baru 2021 ini dengan pengharapan yang baru yang berasal dari Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan selalu di pihak kita. Sehingga di Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Penyakit bukan lawan kita, masalah bukan lagi lawan kita. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Sehingga ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan, Tuhan tidak korbankan isi sorga atau ornamen sorga. Tuhan anugerahkan kepada kita pemilik dari sorga itu, Yesus namanya. Saudara, saya punya anak, Jonathan namanya, dan kalau saya berhutang, walaupun 5 triliun hutang saya, contoh, saya tidak akan bayar atau saya tidak akan korbankan anak saya itu untuk hutang saya itu. Sebaliknya dengan Tuhan, Tuhan berikan anaknya sendiri kepada kita. Sehingga di situ saya mengerti, di Yohanes 3 ayat 16 kita balik lagi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa ditulis karena begitu besar? Karena yang dikorbankan itu luar biasa besar. Dia korbankan anaknya sendiri bagi kita semua. Sehingga di Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin, kata Tuhan, Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, mari kita terima cuma-cuma segala sesuatu dalam hidup kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau saudara butuh kesembuhan, terimalah kesembuhan cuma-cuma daripada Tuhan. Kalau saudara butuh keuangan, saudara terima anugerah keuangan cuma-cuma dari Tuhan. Kalau saudara butuh berlibur, terimalah anugerah liburan cuma-cuma dari Tuhan. Kalau saudara butuh keliling dunia, terima anugerah cuma-cuma untuk saudara bisa keliling dunia. Saudara, mari kita menikmati Tuhan bersama-sama, khususnya hari Minggu ini dan menjelang akhir tahun. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan dan menerima anugerahnya yang cuma-cuma dalam hidup kita. Amin. Dan pada saat ini saya ingin berdoa bagi semua kita yang beribadah di rumah masing-masing. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memelihara hidup kami dari awal Januari sampai hari ini. Tidak terasa Tuhan, di tengah kondisi COVID, Engkau tetap memelihara kami. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami Tuhan. Dan sekarang sebagai hamba-Mu aku berdoa buat seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Mereka menerima anugerah kesehatan yang luar biasa. Mereka menerima anugerah kelimpahan yang luar biasa daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mereka terima karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Besar